Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah melanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat ke-238 sampai 239. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha wa kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah 238. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk memelihara semua sholat pada waktunya masing-masing, memelihara ketentuannya, dan kamu mengerjakannya tepat pada waktunya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab Asy-Syahihain dari Ibnu Mas'ud, dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu kutanyakan lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian apa lagi? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, berbuat baik kepada ibu bapak. Ibnu Mas'ud mengatakan, semua itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku, dan seandainya aku menambahkan pertanyaan, niscaya beliau akan menambah pula jawabannya. Allah Azza wa Jalla memberi kekhususan dengan memberikan penekanan pada sholat wusta. Para ulama baik salaf maupun khalaf berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan sholat wusta di sini. Ada yang mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh. Pendapat ini disebut oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, dari Ali, dari Ibnu Abbas, Hashim, Ibnu Ulaliyah, Gundar, Ibnu Abi Abdi, Abdul Wahab, Syarik, dan ulama lainnya. Dari Auf Al-Arabi, dari Abu Raja Al-Attaridi, dia berkata, aku pernah mengerjakan sholat subuh di belakang Abdullah bin Abbas. Di dalamnya dia membaca qunut dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan, inilah sholat wusta yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan khusyuk. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir. Ibnu Jabir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia pernah sholat subuh di Masjid Bashrah. Lalu dia membaca qunut sebelum ruku, dan dia mengatakan, inilah sholat wusta yang disebutkan Allah dalam kitabnya berikut, khafidhu ala sholati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Masih menurut Ibnu Jarir dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh. Jika dinukilkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar, Abu Umamah, Anas, Abdul Aliyah, Ubaid bin Umair, Atta al-Khurasani, Mujahid, Jabir bin Zaid, Ikrimah, dan Rabi bin Anas. Dan itu pula yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pada firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Menurutnya qunut itu dibaca pada sholat subuh. Ada juga yang menyatakan bahwa sholat wusta adalah sholat zuhur. Imam Ahmad menukilkan dari Zaid bin Sabit, dia menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengerjakan sholat zuhur pada tengah hari setelah matahari tergelincir. Beliau belum pernah mengerjakan suatu sholat yang lebih ditekankan kepada para sahabatnya dari salat tersebut. Lalu turunlah ayat khafidhu ala sholati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan Zaid bin Sabit mengatakan, karena sesungguhnya sebelum sholat zuhur itu ada dua sholat, yaitu sholat isya dan subuh. Dan sesudahnya itu pun ada dua sholat, yaitu sholat asya dan maghrib. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bukunya Sunan Abi Dawud dari Syu'bah. Yang demikian itu juga menjadi pendapat Urwah bin Az-Zubair, Abdullah bin Sidat bin Al-Had, dan sebuah riwayat dari Abu Hanifah. Menurut pendapat lain bahwa sholat wusta itu adalah sholat asyar, At-Tirmizi dan Al-Baghawi mengatakan itu adalah pendapat terbanyak dari ulama kalangan sahabat dan yang lainnya. Al-Qadi Al-Muwardi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pendapat mayoritas tabi'in, sedangkan Al-Hadis Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan ini merupakan pendapat mayoritas ahlul asar atau pengikut jejak para pendahulu dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Lebih lanjut, Al-Qadi Al-Mawardi dan Asy-Syafi'i mengatakan, Ibnu Muzair mengemukakan, dan itulah yang sahih dari Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, dan menjadi pilihan Ibnu Habib Al-Maliki. Beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali, dia berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda pada peristiwa Ahzab, mereka orang-orang kafir telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakan di antara maghrib dan isya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh dua orang Syekh Al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan beberapa penulis Al-Kitab Al-Musnad, As-Sunan, dan As-Sahih. Hal ini diperkuat dengan perintah untuk memelihara salat tersebut. Dan dalil lainnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka seakan-akan dia telah dirampas keluarga dan hartanya. Dalam hadis sahih dari Buraidah bin Al-Hasbib dari Nabi SAW, beliau bersabda, segerakanlah sholat asar pada hari yang penuh dengan mendung, karena barang siapa meninggalkan sholat asar,
maka terhapuslah semua amalnya. Imam Ahmad rahimahullah menukilkan dari Abu Nadrah Al-Ghifari, dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah, barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi atau matahari tenggelam dan malam mulai gelap. Demikian hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan An-Nasai. Sedangkan hadis yang dinukilkan oleh Imam Ahmad dari Abu Yunus, seorang budak Aisyah, dia menceritakan bahwa Aisyah pernah menyuruhku menulis sebuah mushaf. Dia menuturkan, jika sudah sampai pada ayat Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta, peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta. Maka beliau beritahu aku, ketika sampai pada ayat tersebut, aku pun memberitahunya. Lantas beliau mendiktekan kepadaku, peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta, yaitu sholat asar, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Aisyah menuturkan, aku mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Hal senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Yahya dari Malik. Diriwayatkan juga oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam dari Amr bin Rafi. Dia menceritakan, aku pernah menulis sebuah mushaf untuk Hafsah, istri Nabi SAW. Lalu Hafsah berkata, jika sudah sampai ayat ini, peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta, maka beritahukan aku. Ketika sampai ayat tersebut, aku pun memberitahunya. Lalu Hafsah mendiktekan kepadaku, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, yaitu sholat asar, dan berdirilah untuk Allah karena sholatmu dalam keadaan dengan khusyuk. Menurut orang yang menentang pendapat ini adalah bahwa beliau mengatafkan atau menggabungkan sholat asar dan sholat wusta dengan wawu ataf, huruf wawu yang berfungsi menggabungkan kata atau kalimat, yang menunjukkan terdapat perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Hal ini menunjukkan bahwa sholat wusta bukanlah sholat asar, dan sanggahan pendapat mereka ini dapat dijawab melalui beberapa sisi. Yang pertama, jika hal itu diriwayatkan dengan anggapan bahwa dia merupakan kalimat berita, maka hadis Ali berkedudukan lebih sahih dan lebih jelas darinya, karena kemungkinan huruf wawu dalam ayat tersebut berkedudukan sebagai wawu zaidah atau wawu tambahan, seperti firman Allah, "Wakadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang soleh, dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Quran surat Al-An'am ayat 55. Dan juga firman-Nya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Quran surat Al-An'am ayat 75. Atau huruf wawu dan pada ayat itu berkedudukan untuk menghubungkan sifat bukan zat. Misalnya dalam firman Allah, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin.
tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Quran Surat Al-Ahzab 33. Juga yang disebutkan dalam firman-Nya, Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing, serta memberi petunjuk dan menumbuhkan rumput-rumputan. Quran Surat Al-A'la ayat 1-4. Dan ayat-ayat yang serupa yang jumlahnya cukup banyak. Seorang penyair berujar, kepada raja yang agung, anak orang yang berkuasa, harimau dalam barisan perang bila perang berkobar. Sibawaih dalam ilmu nahwu membolehkan ucapan seseorang, marartu bi akhika wa sahibik, aku berjumpa dengan saudaramu yang juga temanmu. Dengan demikian teman yang dimaksudkan di sini adalah saudara itu sendiri. Wallahu a'lam. As-Sunnah telah menetapkan sholat wusta adalah sholat asar, maka jelaslah pengertian itu kembali kepadanya. Firman Allah selanjutnya, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk, yakni dengan merendahkan diri dan tenang di hadapannya. Yang demikian itu mengharuskan tidak berbicara dalam sholat karena bertentangan dengan kekhusyuan. Karena itu saat Rasulullah SAW tidak menjawab salam Ibnu Mas'ud karena sedang menjalankan sholat, beliau memberikan alasan, sesungguhnya dalam sholat itu benar-benar terdapat kesibukan. Muttafaq alaih. Sedang dalam Sahih Muslim diriwayatkan Nabi SAW bersabda kepada Muawiyah bin Hakam al-Sulami yang berbicara dalam sholat, sesungguhnya di dalam sholat itu tidak diperbolehkan sedikit pun dari pembicaraan manusia. Sholat itu adalah tasbih, takbir, dan zikir kepada Allah. Firman Allah berikutnya, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa memelihara semua sholat dan menjalankan ketentuan-ketentuannya serta memberikan penekanan padanya, Dia menyebutkan keadaan di mana seorang tidak dapat mengerjakan sholat secara benar dan sempurna, yaitu dalam keadaan perang dan pertempuran sengit. Dia berfirman, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Artinya, kerjakanlah sholat dalam keadaan bagaimanapun juga, dalam keadaan berjalan kaki maupun naik kendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi bahwa Ibnu Umar apabila ditanya mengenai sholat khauf, maka dia menjelaskannya kemudian berkata, jika rasa takut lebih mencekam lagi, mereka mengerjakan sholat sambil berjalan kaki atau menaiki kendaraan dengan menghadap kiblat ataupun tidak. Dari Nafi mengatakan, aku tidak mengetahui Ibnu Umar menyebutkan hal itu melainkan dari Nabi SAW.
Hadis tersebut juga dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dan lafaz di atas adalah dari Imam Muslim. Selain itu, Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hal yang sama atau yang mendekati hal itu dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Sedangkan menurut riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, dia mengatakan, jika rasa takut lebih mencekam daripada itu, maka sholatlah dalam keadaan menaiki kendaraan atau berdiri dengan menggunakan isyarat. Dan dalam hadis Abdullah bin Unais al-Juhani disebutkan ketika dia diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh Khalid bin Sufyan, pada saat itu dia menghadap ke Arafah. Ketika dia sedang menghadap ke Arafah, datang waktu sholat asar. Dia mengatakan, aku khawatir kehabisan waktu asar, maka aku pun sholat dengan menggunakan isyarat. Secara lengkap, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dawud dengan sanad jayyid. Hal ini merupakan keringanan dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada hamba-hambanya, dan dia lepaskan semua beban dan belenggu dari diri mereka. Mengenai apa yang telah dinaskan, Imam Ahmad berpendapat bahwa sholat khauf itu kadangkala dikerjakan dengan 1 rakaat saja jika antara dua pasukan sedang bertempur sengit. Dalam keadaan seperti itulah berlaku hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Jarir dari Abu Awanah Al-Wadah bin Abdullah Al-Yaskiru. Imam Muslim dan An-Nasai dan Ayyub bin Aiz menambahkannya. Keduanya dari Bakir bin Al-Ahnas Al-Kufi dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan, Allah mewajibkan sholat melalui ucapan Nabi kalian dalam keadaan normal 4 rakaat, dalam perjalanan musafir 2 rakaat, dan dalam keadaan takut atau khauf 1 rakaat. Dalam bab as-sholatu inna mudatil husbun waliqa'il adu, sholat pada saat menyerbu benteng atau bertemu musuh. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Al-Auza'i mengatakan, jika pertempuran sudah mulai dan mereka tidak sanggup mengerjakan sholat, maka mereka mengerjakannya dengan menggunakan isyarat. Masing-masing orang mengerjakannya sendiri-sendiri. Dan jika mereka tidak mampu menggunakan isyarat, mereka mengakhirkan sholat hingga pertempuran berakhir dan keadaan tenang. Setelah itu mereka baru mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan jika mereka tetap tidak mampu melakukan hal itu, maka mereka akan mengerjakan 1 rakaat dan 2 sujud. Dan jika dia mampu juga karena takbir saja. Dan jika tidak mampu juga karena takbir saja tidak cukup bagi mereka, maka mereka mengakhirkannya sampai keadaan aman. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mahbul. Anas bin Malik mengatakan, aku pernah mengikuti penyerangan benteng Tusar pada saat sinar fajar muncul dan api pertempuran semakin sengit, sedang mereka tidak dapat mengerjakan sholat, dan kami pun tidak mengerjakan sholat kecuali setelah siang hari. Kemudian kami segera mengerjakannya. Saat itu kami bersama Abu Musa, lalu diberikan kemenangan kepada kami. Lebih lanjut, Anas bin Malik mengatakan, dunia dan isinya tidak mengembirakanku lebih dari sholat ketika itu. Demikian lafaz Imam Al-Bukhari. Kemudian hal itu diperkuat dengan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengakhirkan sholat asar sampai matahari tenggelam pada peristiwa Khandaq karena alasan perang. Juga dengan sabda Rasulullah yang disampaikan setelah itu kepada para sahabatnya ketika mereka dipersiapkan untuk berangkat ke Bani Quraisyah.
Janganlah ada seorang pun dari kalian yang mengerjakan sholat asyar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Muttafaq alaih. Di antara mereka ada yang mendapati waktu sholat asar di jalan, lalu mereka mengerjakan sholat dan berkata, Rasulullah SAW tidak menginginkan dari kita melainkan agar mempercepat perjalanan. Dan di antara mereka ada juga yang mendapati waktu sholat itu di tengah jalan, tetapi mereka tidak mengerjakan sholat asar sampai matahari terbenam di Bani Quraizah. Namun demikian Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu dari dua kelompok tersebut, dan ini menunjukkan jatuhnya pilihan Al-Bukhari pada pendapat ini. Sedangkan jumhur ulama berbeda pendapat dengannya, dan mereka mengemukakan alasannya bahwa sholat khauf seperti yang dipaparkan Al-Quran dan dalam surah An-Nisa dan juga oleh beberapa hadis itu disyariatkan setelah terjadinya perang Khandaq. Hal ini secara jelas telah disebutkan dalam hadis Abu Sa'id dan lainnya. Sedangkan Makhul Al-Auza'i dan Al-Bukhari menjawab bahwa disyaratkannya sholat khauf tersebut setelah itu tidak menafikan bahwa cara seperti itu boleh, karena hal itu merupakan keadaan khusus dan jarang terjadi, maka hal itu dibolehkan seperti yang kami tegaskan sebelumnya, yakni berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Umar bin Khattab pada waktu pembebasan kota Tusar oleh kaum muslimin. Peristiwa tersebut sangat terkenal dan tidak ada yang memungkirinya. Wallahu a'lam. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Fa idza amintum fazkurullah." Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah. Artinya, kerjakanlah sholat kalian sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian. Sempurnakanlah rukuk, sujud, berdiri, duduk, dan khusyuknya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Maksudnya, sebagaimana Dia telah menganugerahkan nikmat kepada kalian, menunjukkan kalian kepada keimanan, dan mengajarkan kepada kalian hal-hal yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Maka sambutlah dengan syukur dan zikir kepadanya, sebagaimana firman Allah berikutnya setelah penyebutan sholat khauf. Fa'idha qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idha ma'anantum fa'aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu tidur, dan di waktu berbaring. Kemudian jika kamu telah merasa aman, maka berdirilah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat khauf dan sifat-sifatnya akan dikemukakan selanjutnya dalam pembahasan surah An-Nisa dan pada penafsiran firman Allah. Dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabat kamu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Alhamdulillah. Alhamdulillah pembacaan sudah selesai. Lumayan panjang mengenai sholat khauf dan sholat wusta ya. Sholat asyar. Subuh. Ada yang berpendapat asyar tadi ya. Ada berpendapat asal Subuh. Jadi ya sholat antara dua sholat itu ya kita ya semua sholat ya kita
kerjakan ya, kita jaga ya tadi ya. Iya. Tapi ada penekanan juga di sholat wusta, ini tidak tekankan. Iya kan? Bunut. Selanjutnya yaitu pembacaan hadis yang ke-17 ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatatlah untuknya pahala sebagaimana jika ia melakukannya di waktu ia sedang berada di rumah dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Saya ulang. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatatlah untuknya pahala sebagaimana jika ia melakukannya di waktu ia sedang berada di rumah dan dalam keadaan sehat. Penjelasannya, di dalam hadis ini terdapat keagungan karunia Allah. Sesungguhnya orang yang mempunyai amal perbuatan yang dilakukannya secara kontinu, lalu ia tidak melakukannya karena ada alasan yang benar, maka dicatat baginya sebagaimana ia melakukan amal perbuatan tersebut. Saya ulang, penjelasannya, di dalam hadis ini terdapat keagungan karunia Allah. Sesungguhnya orang yang mempunyai amal perbuatan yang dilakukannya secara kontinu, lalu ia tidak melakukannya karena ada alasan yang benar, maka dicatat baginya sebagaimana ia melakukan amal perbuatan tersebut. Ya, ini seperti yang saat dulu awal-awal pandemi itu ya, sholat yang berjamaah dilarang. Yang kita sudah melakukan biasa berjamaah di masjid meskipun dilarang, kita mengerjakan di rumah, pahalanya sama gitu kan. Ulama juga menyebutkan seperti itu. Ya, dari hadis ini juga. Alhamdulillah, pembacaan sudah selesai. Mari kita akhiri tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika